Bab 38. Seo dingin terpikat cinta pembantu cantik. Gavin. Panggil orang tersebut pelan agar tidak ada yang dengar, karena di sana cukup ramai orang untuk melakukan meeting kali ini. Natalie, gumam Gavin dalam hatinya. Dia terkejut, namun langsung dia memasang wajah yang biasa saja, karena dia tidak ingin sampai wanita di depannya itu mencurigainya. Mari kita bahas tentang kerjasama kita, seru Gavin. Natalie Laura, sosok wanita cantik yang dulu pernah mengisi relung hati Gavin. Sahabatnya dulu bersama dengan Neil, Simon, Brian, dan juga Mike. Mereka dulu adalah sahabat hingga Gavin dan Natalie pacaran waktu masa kuliah S1 dulu. Dan harus putus karena keputusan Natalie untuk mengakhiri hubungan mereka yang sudah berjalan 5 tahun ini. Flashback on, Gavin. Aku rasa hubungan kita sampai di sini saja ya. Aku sudah tidak cinta lagi sama kamu, seru Natalie saat mereka sedang berada di sebuah kafe. Sayang, kamu ngomong apa sih? Jangan ngaco deh. Kita nggak ada berantem-berantem loh ya. Seru Gavin merasa ucapan Natalie begitu aneh. Aku serius, Vin. Aku mau kita putus, ucap Natalie, kemudian pergi dari sana meninggalkan Gavin yang terdiam tidak tahu harus bagaimana. Dia begitu sangat mencintai sang kekasih. Bahkan dia bersedia melakukan apapun untuk sang kekasih. Namun kenapa Natalie malah memutuskan dirinya? Malam harinya Gavin mabuk berat, membuat sahabat-sahabatnya itu prihatin dengan kondisi sang sahabat. Mulai saat itulah Natalie sudah tidak pernah menampakkan batang hidungnya dan memutuskan tali persahabatan mereka. Keesokan harinya berita tentang hubungan Natalie dengan artis papan atas pun tersebar luas, dan sudah diberitakan berhubungan tersebut sudah berjalan 5 bulan, yang artinya Natalie sudah menjalin hubungan saat sedang bersama dengan Gavin. Mulai sejak itulah Gavin menjadi seorang yang dingin, cuek, dan tidak suka dengan yang namanya wanita karena merepotkan baginya. Karena terlalu takut akan dikecewakan lagi, dan dia menganggap kalau semua wanita itu sama. Flashback off, namun semuanya berubah saat dia menikah dengan Kira. Wanita yang sudah merebut hatinya itu mengubah pandangannya terhadap wanita yang semuanya sama ternyata berbeda. Terima kasih Pak Gavin. Semoga kerjasama ini bisa berjalan dengan lancar, seru Pak Harto, CEO dari perusahaan yang bekerja sama dengan Gavin. Untuk Natalie sendiri ternyata adalah seorang sekretaris dari Pak Harto yang baru saja Gavin ketahui tadi itu. Siap Pak, saya berharap semoga bisa berjalan dengan lancar dan sukses, balas Gavin sambil menjabat tangan Pak Harto. Setelah itu Pak Harto pun pergi dari sana diikuti Natalie. Jangan tanya lagi, dari tadi sejak meeting Natalie terus melihat ke arah Gavin namun tidak sama sekali digubris. Gavin malah merasa risih dengan tatapan tersebut. Max, segera kasih dokumen kerja sama itu ke ruanganku, seru Gavin sebelum masuk ke dalam ruangannya. Baik tuan muda. Setelah itu Gavin masuk dan mulai fokus dengan berkas-berkasnya. Rasanya berkas-berkas tersebut tidak pernah selesai sama sekali karena selalu saja ada yang datang. Saat sedang fokus dengan pekerjaannya, tiba-tiba saja pintu terbuka, membuat Gavin mengalihkan pandangannya dan nampaklah Natalie yang datang, dan tak lama Max datang dengan terburu-buru dan rasa takut. Gavin, aku ingin bicara sebentar sama kamu, ucap Natalie dengan raut wajah sendunya. Dia seperti habis menangis namun tidak membuat Gavin iba. Bicaralah, seru Gavin bahkan tidak mempersilahkan Natalie untuk duduk. Aku ingin bicara berdua, Vin, seru Natalie, karena di sana masih ada Max. Max, seru Gavin sambil memerintahkan Max untuk keluar dari ruangan tersebut. Tenang, ruangan tersebut berlapis kaca sehingga apapun yang dilakukan di luar masih terlihat jelas oleh Max.
Gavin juga enggan menurunkan tirai yang bisa sewaktu-waktu diturunkan agar orang di luar tidak tahu aktivitas di dalam. Apakah bisa tirai itu diturunkan? Pintanya namun langsung mendapatkan tatapan tajam dari Gavin. Kalau kau ingin bicara maka bicaralah cepat karena kau sudah membuang-buang waktuku, seru Gavin yang diartikan tidak boleh. Natalie. Maafin, seru Natalie. Dia merasa sangat bersalah sekali karena pernah mencapakan mantan pacarnya itu. Dia merasa bersalah. Kau meminta maaf karena apa dulu? Hah? Tanya Gavin seolah-olah bingung apa salah wanita di hadapannya itu. Aku minta maaf karena sudah meninggalkan kamu, Vin, seru Natalie dengan air mata yang seluruh ke bawah. Dia menyesali semua kesalahannya di masa lalu. Aku maafkan, ucap Gavin singkat. Ucapan Gavin tadi pun membuat Natalie melihat ke arah Gavin dengan tatapan bersinar. Berarti kita bisa balikan lagi dong, Vin? Tanya Natalie dengan sumringahnya. Bahkan air matanya sudah hilang begitu saja entah kemana. Aku memaafkanmu bukan berarti kita kembali lagi, Natalie. Aku rasa tidak ada untungnya kita kembali lagi. Lebih baik kau jalani hidupmu dan aku jalani hidupku. Bukankah itu lebih baik sekarang? Seru Gavin, tidak ingin berurusan kembali dengan wanita itu. Vin, aku mohon kita kembali seperti dulu lagi. Kamu lupa bagaimana kamu mencintainya, mencintai sama aku dulu, seru Natalie tidak tahu malunya itu. Natalie, kau itu hanyalah masa laluku dan akan selalu jadi masa laluku. Dan kau tidak akan pernah jadi masa sekarang ataupun masa depanku karena aku tidak mengizinkannya lagi, tegas Gavin yang muak dengan Natalie. Rasanya dia bersyukur tidak menjalin hubungan terlalu lama dengan wanita itu karena dilihat dari sikapnya saja Gavin sudah sangat muak. Gavin, aku masih cinta sama kamu, seru Natalie dengan air mata yang keluar lagi. Padahal tadi air mata itu sudah mulai mengering. Cinta? Cek, lebih baik kamu segera pergi dari sini, Natalie. Karena aku rasa urusan kita sudah berakhir sejak kamu mutusin hubungan denganku, seru Gavin. Enggak, Vin, aku nggak mau bicara. Aku mau bicara sama kamu, seru Natalie. Max, segera ke ruanganku, seru Gavin dari intercom yang tersambung ke meja Max. Tak lama Max pun datang dengan terburu-buru karena tadi tuan mudanya bicara begitu kesal. Iya, tuan muda, segera bawa wanita ini pergi. Dia terlalu mengganggu waktuku yang berharga ini, seru Gavin kemudian fokus dengan berkasnya kembali. Natalie mendelikan matanya melihat sikap Gavin yang sudah sangat berubah sekali. Dia kira Gavin masih sangat suka dengannya, maka dari itu Natalie berani menemui pria itu. Namun ternyata Gavin sudah melupakan semua tentang dirinya. Gavin hanya menganggapnya masa lalu saja. Namun Natalie tidak akan menyerah. Dia akan berusaha untuk membuat hati Gavin kembali seperti dulu lagi. Lanjut bab 39. Gavin, enggak. Aku enggak mau, Vin, seru Natalie sambil tangannya ditarik oleh dua bodyguard yang Max panggil tadi. Dia terus meronta-ronta meminta untuk dilepaskan. Namun sayang tidak dikabulkan. Natalie pun dibawa turun dan disepat dari perusahaan tersebut. Dia menangis karena kebodohannya di masa lalu membuat dia harus kesusahan sekarang. Dulu dia memutuskan untuk meninggalkan Gavin karena dia berselingkuh dengan seorang aktor terkenal dan langsung menikahi 1 bulan setelah dia putus dengan Gavin. Namun hubungan mereka hanya berjalan 1 tahun saja. Setelah itu dia dicampakkan begitu saja karena aktor tersebut diketahui selingkuh pula dari Natalie. Dia merasa bahwa itu semua adalah karma yang harus dia dapatkan karena sudah mengkhianati Gavin sebelumnya. Namun saat dia tahu bahwa perusahaan tempat dia bekerja ternyata bekerja sama dengan perusahaan milik Gavin, Natalie tanpa malunya bertekad untuk kembali dengan mantan pacarnya itu.
karena masih berpikir kalau Gavin tidak akan semudah itu melupakan dirinya. Karena memang berita tentang Gavin yang sudah menikah sengaja tidak di-up karena keinginan Kira sendiri. Sehingga saat pesta anniversary Mama Mira dan Papa Angga, semua wartawan sudah diperingatkan untuk tidak menyebarluaskan hal tersebut, sehingga Natalie tidak tahu tentang pernikahan mantan pacarnya itu. Ternyata Gavin udah melupakan aku, ucapnya sambil berjalan tertatih menuju ke parkiran tempat mobilnya berada. Sampai di dalam mobil, Natalie pun memukul keras tir bundarnya itu, melampiaskan semua kekesalannya dan kekecewaannya. Di sisi lain, setelah Natalie pergi, Gavin pun mulai merasa lega. Dari tadi dia menahan kesal, andai saja Natalie bukan wanita dan juga bukan mantannya, mungkin Gavin sudah memberikan pelajaran kepada wanita itu. Karena berada di hadapannya dengan begitu beraninya. Saat sedang menahan kekesalannya, tiba-tiba teleponnya berdering menandakan ada telepon masuk. Gavin pun segera melihat siapa yang menelponnya. Ternyata itu adalah sang istri, membuat wajah Gavin yang awalnya kesal pun langsung berubah drastis menjadi senyum-senyum sendiri. Bahkan Max yang melihat dari area luar pun bergidik ngeri melihat tuan mudanya itu senyum-senyum sendiri. Gavin, halo, ada apa? Kira, Mas, aku mau ke supermarket, boleh ndak? Gavin, ngapain? Bahan-bahan udah habis, terus aku masaknya gimana dong? Seru Kira. Tunggu aku pulang, habis itu kita ke supermarket bareng. Tapi Mas, Gavin, aku tidak akan menerima bantahan sayang, tegas Gavin, membuat Kira ciut nyalinya dan mengiyakan ucapan sang suami. Setelah itu Gavin pun menutup telepon tersebut. Hari ini dia akan pulang lebih cepat karena sang istri akan ke supermarket. Dia lebih tidak tega jika sang istri harus bersendirian di supermarket. Entah kenapa sekarang dia tidak ingin sang istri pergi sendirian. Sore harinya Gavin sudah pulang karena dia harus mengantar sang istri. Sampai di apartemen dia tidak melihat keberadaan sang istri. Sayang, panggil Gavin hingga nampaklah sang istri yang begitu cantik dengan dress yang Gavin belikan. Mas sudah pulang, sini tasnya. Seru Kira mengambil tas kerja milik sang suami dan menyimpannya di tempatnya. Mas, jadikan kita ke supermarket. Semua bahan-bahan makanan sudah habis, seru Kira. Sebentar, seru Gavinnya langsung menarik tangan sang istri hingga Kira berbaring di ranjang. Mas, kenapa? Tanya Kira sedikit was-was. Jangan bilang kalau sang suami akan mengajarnya di ranjang. Sepertinya kita butuh pemanasan sebelum ke supermarket sayang. Seru Gavin langsung menghajar sang istri dengan satu kematan. Dan Kira hanya bisa pasrah dengan kelakuan sang suami. Karena bagaimanapun dia juga menikmatinya. Entah sudah berapa kalinya Gavin melepaskannya, hingga dia mencapai puncak langsung ambruk di samping. Kira juga sudah terlalu lelah sehingga mereka pun tertidur dengan posisi sang pelukan dengan menakit. Pagi harinya Gavin bangun terlebih dahulu dan langsung melihat wajah cantik tapi lelah dari sang istri. Rasanya Gavin senang sekali karena bisa merasakan satu kematan yang hanya bisa istrinya berikan itu. Gavin mencium sekilap bibir sang istri membuat Kira terganggu dalam tidurnya. Dia pun membuka matanya dan langsung melihat sang suami yang sedang menatapnya. Morning, sapa Gavin kepada sang istri. Morning mas, balas Kira dengan suara khas bangun tidur. Ya ampun, masa aku lupa kan kemarin aku minta temenin ke supermarket. Tapi sekarang malah udah pagi-pagi nih, batal deh kita ke supermarketnya. Seru Kira kesel sendiri. Hari ini tak ada bahan masakan sama sekali. Kamu tenang aja, kemarin masih
Masih udah minta tolong Bisiti untuk datang membawa bahan masakan. Mungkin di bawah udah siap semuanya, seru Gavin. Ya sudah kalau gitu aku mau bersih-bersih dulu, ucap Kira yang berusaha bangkit. Mau mandi bareng? Tawar Gavin langsung mendapatkan tatapan tajam dari Kira. Ya enggak sayang, mau Mas bantu, kok kayaknya susah gitu jalannya, ucap Gavin prihatin melihat jalan Kira yang sedikit tertatih-tatih. Salah Mas sendiri udah bikin aku jalan kayak gini, gerutu Kira sambil berjalan pelan menuju ke kamar mandi. Tak lupa dia memakai bathrobe sehingga tubuh polosnya tidak terekspos. Kamu terlalu sempit sayang, makanya Mas ketagihan banget, ujar Gavin dengan sarkasnya. Kira yang mendengarnya itu pun hanya bisa menghela nafasnya berat karena ucapan sang suami yang geli sekali di telinga Kira. Sampai di depan pintu kamar mandi, Kira langsung masuk dan menghilang dari sana. Rasanya lihat sang suami bikin merinding karena dari tadi terus melihat ke arah dirinya. Mas Gavin nakutin, seru Kira setelah sudah sampai di kamar mandi. Setelah selesai mandi dan berganti baju, Kira langsung menuju ke bawah dan benar saja ucapan sang suami tadi. Kalau di kulkas sudah rapi berjajar bahan-bahan masakan, di sana juga sudah ada makanan, jadi yang pasti dari orang rumah. Lagi ngapain? Tanya Gavin setelah dia sudah segar karena mandi dan dengan pakaian kantornya. Lagi angetin lauk Mas. Kayaknya tadi Bisiti bawa lauk juga, jadi kita makan yang ini aja dulu ya, saut Kira dan diangguki patuh oleh Gavin. Mereka sarapan dengan hening karena memang Gavin sudah dari dulu diajarkan untuk diam saat makan. Begitupun dengan Kira karena tidak sopan menurut orang-orang terdahulu kalau makan sambil bicara, apalagi kecap-kecap dengan mulut yang dibuka, dan itu masih sering sekali kita temui, ya kan? Sayang, aku akan ke kantor hari ini dan mungkin akan pulang larut malam karena banyak tugas yang harus diselesaikan, tutur Gavin setelah selesai sarapan dan memberitahukan kesibukannya hari ini dan mungkin beberapa hari ke depan. Iya Mas, nanti kalau Mas ada apa-apa kabari aku ya, balas Kira mau tidak mau harus merelakan sang suami untuk bekerja karena emang beberapa hari yang lalu sang suami sering pulang lebih cepat. Oke, kita lanjut di cerita selanjutnya.